Alhamdulillah ini lukanya dia udah mulai mengering ya, yang isinya pelandingan air udah mulai meletus. Assalamualaikum. Hari ini aku mau share pengalaman aku. Jadi seminggu yang lalu anak-anak habis kena flu Singapura. Jadi mungkin durasinya agak panjang ya, karena dua-duanya yang kena dan dua-duanya mengalami gejala yang agak berbeda. Nah, untuk konten ini bertujuan supaya ibu-ibu yang nonton nggak panik duluan dan lebih tenang dalam mengelola penyakit ini. Jadi flu Singapura itu bukan dari Singapura dan tidak tepat juga disebut flu. Saya mengutip dari kata-kata dokter, flu Singapura adalah penyakit yang infeksinya itu menyerang hand, tangan, foot, kaki, mouth, mulut, disease. Nah, penyakit ini itu nggak ada gejala flu ya, jadi nggak seperti flu-flu yang kita kenal seperti batuk, pilek, ngereges itu nggak. Terus kenapa dinamakan flu Singapura? Karena penyakit ini muncul itu dengan penderita terbanyak waktu itu tahun 2000-an di negara Singapura. Mungkin itu yang menyebabkan flu ini disebut flu Singapura. Jadi flu Singapura itu adalah infeksi yang sangat menular, terutama di bagian tangan, mulut, kaki, dan dia itu berupa bintil-bintil atau lepuhan atau kadang ruam merah pada di area-area yang tadi sebutkan ya, tangan, mulut, kaki, dan tidak jarang juga pada bokong, punggung, siku. Karena flu Singapura ini adalah virus, jadi nggak perlu antibiotik dalam penanganannya. Untuk flu Singapura ini biasanya menyerang anak-anak di bawah umur 10 tahun ya. Walaupun ada beberapa, kayak temen suami aku tuh kena flu Singapura, gejalanya tuh sama gejalanya yang diderita anak-anak. Cuman kalau dewasa itu jarang banget tertular walaupun kita kontak langsung ya, karena mungkin daya tahannya udah bagus daripada anak-anak di bawah 10 tahun. Nah, untuk kasus anak aku ini, yang pertama itu usia 8 tahun, yang kedua itu usia 5 tahun. Tanda-tandanya ini biasanya ada ruam, jadi berbeda. Anak aku yang pertama itu cuma ruam, sedangkan anak aku yang kedua itu ruam plus melepuh. Jadi lukanya itu bintil-bintil kayak pelantingan lah bahasa Jawanya ya, ada airnya. Luka ruamnya ini atau melepuhnya itu nggak cuma di area tangan, mulut, kaki, tapi untuk kedua anakku ini mereka juga nyebar di bagian bokong, lutut, kemudian punggung, dan area-area lipatan. Nah, untuk obat flu Singapura ini belum ada obatnya, dan dari segi vaksin preventifnya juga belum ada. Untuk penyembuhannya biasanya bisa sembuh sendiri sekitar kurang dari 7 hari atau maksimal 7 hari. Untuk langkah perawatannya yang aku lakukan nggak ada yang spesifik ya. Cuman perawatan rumah, isolasi dalam rumah, jangan biarkan anak sekolah dulu atau main di luar dulu karena takut penyebarannya semakin masif ya. Nanti bisa nularin temennya atau saudaranya yang lain. Penyembuhannya karena ini virus otomatis nggak butuh antibiotik. Jadi kita perkuat sistem kekebalan tubuhnya dengan cara kasih asupan makan, nutrisi, cairan, dan lain sebagainya. Dan untuk penyebaran virusnya ini biasanya menginfeksi di jaringan-jaringan pada mulut, tangan, kaki itu yang paling dominan ya. Kemudian biasanya bisa nyebar ke jaringan pencernaan. Lanjut bisa menyebar ke organ-organ vital. Tapi biasanya sebelum sampai ke tingkat yang lebih serius seperti menyerang selaput otak atau jaringan-jaringan vital yang lain, biasanya akan ditangkis sama kekebalan tubuh anak itu sendiri. Makanya untuk langkah-langkah yang kita lakukan sebagai orang tua di rumah, kita jangan sampai lalai. Jadi harus selalu pantau untuk memperkuat kekebalannya dengan memberi makanan yang baik, minuman yang baik, serta istirahat yang cukup, gitu aja. Nah, untuk gejalanya yang anak aku pertama, waktu itu kita main di Bandung, dia nggak bisa jalan waktu kita jalan-jalan sambil megang perut. Terus aku tanya, kenapa kak? Jadi dia bilang perutnya sakit. Nah, aku waktu itu mikirnya mungkin dia waktu breakfast di hotel makanya kebanyakan, atau mungkin dia terlalu banyak minum yogurt sehingga mungkin perutnya mules. Terus aku bawa pulang, nggak jadi jalan-jalan. Nah, selang 1 jam dia badannya mulai panas, jadi nggak diawali anget dulu, jadi langsung demam tinggi. Itu Nadia yang pertama. Kemudian sorenya dia baru bilang, bunda tenggorokanku sakit. Terus aku mikir,
oh mungkin dia kebanyakan es krim karena sebelum ke Bandung dia minum es krim tuh banyak banget. Jadi mikirnya aku mungkin radang tenggorokan. Jadi aku kasih paracetamol karena demamnya itu udah 39,5 sama metilprednisolon ya, kayak kortikosteroid buat peradangan tenggorokan biar dia itu bisa menelan karena dia bilang tenggorokannya sakit banget dan mulutnya banyak sariawan, ada 2 titik di langit-langit sama di bibir pojok. Karena dia cuma demam sama radang tenggorokan, mikirku cuman demam karena radang ada luka aja di tenggorokannya, nggak mikir sejauh ini. Kemudian paginya dia mulai garuk-garuk telapak kaki. Dia bilang, "Bunda, kakiku gatel banget." Jadi semalaman dia garuk. Jadi nggak, kalau skabies atau gudik itu kan gatelnya di malam hari. Tapi kalau ruam pada flu Singapura ini biasanya gatelnya sepanjang hari, dia gatel di telapak kakinya digaruk-garuk. Waktu itu gatel aja, belum keluar bintik-bintik merah. Nah nanti bintik-bintik merahnya yang anak aku yang pertama umur 8 tahun tuh kayak gini. Nah kemudian hari ketiga kalau nggak keempat baru keluar bintik-bintik merah, ruam-ruam merah pada telapak kaki sama telapak tangannya seperti ini. Cuman kalau di anak pertamaku itu waktu keluar ruam gatelnya berkurang. Nah jadi saya waktu itu belum tahu kalau itu flu Singapura. Cuman waktu siangnya aku amati, bintiknya bukan bintik digigit serangga atau bukan bintik gudiken. Kemudian barulah saya belajar googling, kemudian tanya teman sesama nakes, kemudian barulah saya menyimpulkan kalau oh kayaknya anak aku yang pertama kena flu Singapura gitu kan. Nah karena tingkat resiko tertularnya HMF dini tinggi banget, otomatis pas pulang ke rumah aku pisah tempat tidurnya. Jadi adiknya bobok sama babahnya, anak yang pertama bobok sama aku. Tapi masa inkubasinya kan udah terjadi ya waktu di hotel itu, mungkin dia udah tertular. Nah, paginya anakku yang kedua dia itu nggak gatel. Jadi gejala flu Singapura yang pada anakku yang kedua ini berbeda sama anakku yang pertama. Jadi yang kedua ini tidak merasakan gatel, tapi ruamnya jauh lebih parah daripada anakku yang pertama. Tapi anak aku yang kedua ini nggak panas, dia nggak demam, cuma anget, tapi cuma 5 jam 6 jam di awal aja, dan nggak aku kasih paracetamol karena anakku yang kedua ini daya tahannya lebih kuat ya. Dia biasanya kalau demam tanpa obat, tanpa paracetamol, alhamdulillah tuh paginya selalu dingin lagi gitu, asal kita perbanyakin cairan aja. Beda sama anakku yang pertama, dia kalau demam tinggi susah turunnya kalau nggak dikasih paracetamol. Nah kemudian untuk anakku yang kedua ini udah fix kayaknya ketularan sama kakaknya. Tapi waktu hari kedua dia demamnya udah hilang, bahkan belum sehari udah hilang, aku udah agak ayem kayaknya nggak ketularan. Kemudian sorenya langsung keluar pelentingan, bintik-bintik, nggak cuma di telapak tapi di punggung kaki seperti ini. Di punggung kaki, di punggung tangan, di telapak tangan, di telinga, di mulut, ini pelentingan kayak cacar gitu. Kalau kelihatan luarnya kayak cacar ya, pelentingan ada airnya dan itu gede-gede. Penyebarannya cepet banget. Jadi pagi mungkin 7 pelentingan, nanti siang udah langsung jadi 10-12, jadi cepet banget. Nah, kalau anakku yang kedua ini, ruamnya disertai dengan rasa gatal. Kalau kakaknya kan gatal di awal, sorenya ruam muncul, tapi habis itu nggak gatal lagi. Nah, anakku yang kedua ini, hari pertama kedua nggak gatal, ruamnya itu banyak pelentingan, tapi gatalnya itu cuman sesekali aja. Jadi misal dalam 24 jam dia nggaruk itu cuman paling bisa dihitung lah 3 atau 4 kali aja. Kan yang gatel kayak kakaknya sampai nggak bisa tidur digaruk terus tuh beda ya, tingkat kegatalannya itu berbeda. Anak aku yang pertama alhamdulillah dia sembuh, demamnya turun di hari pertama, di hari kedua dia udah nggak demam, tapi untuk ruam merahnya itu hilang di hari keempat, bener-bener hilang di hari keempat. Di hari ketiga udah mulai samar, udah penyembuhan lah. Tapi untuk demamnya, gejalanya kakinya sakit saat digunakan jalan itu di hari kedua sama hari keempat, kelima udah penyembuhan. Nah untuk anakku yang pertama ini dia kan
ruamnya nggak pelentingan ya, nggak ada cairannya, cuma ruam aja bintik-bintik. Tapi kalau dipakai jalan tuh sakit banget, jadi kayak linu, kayak jarum gitu guys. Nah terus suami aku tanya ke temennya waktu dia nge-gym, ternyata orang dewasa juga bisa kena flu Singapura. Walaupun tingkat penularannya ke orang dewasa jauh lebih ringan atau bahkan nggak ada gejala atau bahkan nggak tertular, tapi tetap aja ya presentase kecil bisa tertular. Nah temen suami aku itu yang kena flu Singapura, dia bilang iya emang sakit banget. Jadi ruam itu enggak, gatalnya itu paling sekian persen lah, tapi lebih dominan ke sakit kalau dipakai jalan karena sakit, ada bengkaknya kayak nusuk-nusuk gitu. Nah, untuk rasa sakit pada ruam itu terjadi atau dialami oleh kedua anak aku. Jadi Nadia maupun Amar sama-sama merasakan sakit pada ruamnya. Jadi jalannya itu agak terganggu ya, paling sehari 2 hari aja. Anak aku yang pertama itu tadi gejalanya dia sakit tenggorokan sama sariawan, sedangkan anak aku yang kedua enggak. Anak aku yang kedua cuman ngeluh sakit menelan, tapi dia bilang tuh cuman di pagi aja, siangnya enggak. Kemudian hari-hari berikutnya juga nggak ada keluhan di mulut dan tenggorokan. Aku juga udah cek di mulutnya nggak ada peradangan warna merah atau luka melepuh atau sariawan juga nggak ada kalau yang di anak kedua. Nah untuk penularannya ini udah aku dijelasin di awal ya, dia bisa lewat droplet, percikan ludah yang dibawa udara, misalnya batuk, bersin, kemudian kontak langsung tangan anak kita megang sesuatu yang terkontaminasi virus tersebut, dan biasanya banyak ditemukan di tempat penitipan anak, sekolah, terutama di daycare ya. Biasanya di daycare itu anak-anak dilatih toilet training, kemudian ganti popoknya juga di satu tempat, di satu lantai, sementara anak-anak belum paham tentang higienitas tangan. Jadi nanti habis megang yang terkontaminasi virus, kemudian dia ngupil, kucek-kucek mata, main-mainan, masukkan makanan ke mulut. Nah itu yang bikin penularannya lebih cepat ya terjadi di daycare daripada di tempat lain. Kemudian juga bisa menular dari luka. Nah ini pengalaman anak aku, jadi lukanya ini yang melepuh di punggung, misalnya ini punggung tangannya dia, ini di sini ada lepuhan 5. Nanti ini meletus melepuhannya, kan otomatis cairannya terinfeksi ya, kena ke sini. Nah besoknya ini yang tumbuh lepuh. Nah itu masing-masing, jadi itu yang menyebabkan lepuhan bintik merahnya itu semakin banyak dan menyebar dengan cepat. Nah mungkin ini yang ditunggu medikamentosanya atau penanganan obatnya apa gitu. Jadi ini real yang aku alami, aku nggak ada penanganan obat apapun karena flu Singapura ini nggak seganas namanya ya. Dia tergolong penyakit yang ringan dan bisa sembuh sendiri dalam kurun waktu kurang dari 7 hari. Untuk pengobatannya ini simptomatis saja. Kalau misalnya demam, kasih paracetamol. Kalau misalnya gatalnya mengganggu, kasih obat anti alergi. Kemudian misalnya tadi anak aku yang radang, tapi radangnya yang pertama itu radang banget, gak bisa nelan, kasih aja obat metilprednisolon ya. Dia bisa mengurangi infeksi, serangan infeksi yang membuat dia itu luka atau radang di tenggorokan atau amandelnya, supaya dia bisa menelan, bisa mendapatkan nutrisi dan cairan lewat mulutnya. Nah, apabila sulit menelannya itu di skala yang sedang atau ringan, kita bisa bantu dengan makanan-makanan seperti jus, makanan lunak atau bubur, sehingga memudahkan dia untuk mendapatkan nutrisi tanpa menyakiti organ mulutnya. Dan apabila ada keluhan seperti anak aku yang pertama, sariawan, jangan dulu dikasih makanan yang pedas atau asam, karena itu akan melukai jaringan mulutnya. Nah, tapi apabila anak bunda di rumah tidak mengalami gejala yang disebutkan, misalnya nggak radang tenggorokan, nggak usah dikasih obat radang ya. Dikasih apabila dia ada gejala bengkak, nyeri, susah menelan, alergi, itu obatnya berguna untuk mengurangi peradangan, karena obat ini berfungsi untuk meringankan luka yang diakibatkan serangan virus ataupun bakteri. Nah, untuk pencegahannya gimana? Pencegahannya kita ajarkan ke anak-anak kita, jangan lupa cuci tangan ya. 7 langkah cuci tangan kita ajarkan. Kemudian jangan sembarangan pegang, jangan izinkan dulu anak kita main di luar apabila di sekitar rumah atau sekitar sekolahnya, penitipan anak
yang kita tahu memang ada penderita flu Singapura. Nah, untuk kasus anak aku yang pertama, karena dia di hari ke 45 udah bersih, ruamnya udah nggak gatel. Tapi beda untuk anak aku yang kedua, karena lukanya itu mengganggu, kemudian dia garuk dan lecet. Karena lecetnya pecah nanti bisa timbul lepuhan baru, pelantingan baru, makanya aku kasih obat untuk meringankan atau untuk menekan penyebaran ruam. Jadi aku pakai ini, diolesinya 3 kali selama sehari ya. Jangan tebel-tebel ngolesinya tipis aja. Karena kalau tebel nanti pori-porinya dia yang harusnya selebnya ini masuk ke pori-pori malah kehambat karena terlalu tebel. Dan ingat, ini tandanya merah ya. Jadi harus dengan resep dokter. Kalian konsultasi dengan dokter terdekat atau dokter keluarga kalian, jangan asal ngasih ya. Oke guys, nanti habis ini aku share perkembangan kulit kaki anak aku setelah 5 hari. Mungkin itu aja yang bisa aku share, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada informasi yang kurang tepat atau kurang lengkap. Tetap ini adalah pengalaman pribadi, untuk lebih detailnya, lebih pastinya kalian bisa konsul ke tenaga medis yang buka praktek. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, penyakit ini terlihatnya serius karena penyebaran ruamnya langsung barengan. Tapi secara teori penyakit ini tidak membahayakan atau tergolong penyakit yang ringan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini di hari kelima udah mulai mengering ya. Yang telapaknya juga udah mulai pudar. Yang untuk kaki kanan kirinya udah nggak timbul pelindingan baru. Ini udah gepeng, udah meletus semua, tinggal pengeringan aja. Kalau ini kaki kakaknya udah bersih ya, telapaknya udah nggak terlihat ruam-ruam merah. Punggungnya emang dari awal nggak ada, semuanya udah bersih kalau kakaknya. Kalau kakaknya ini hari ke 6-7 nggak ada ya. Mulutnya doang nggak kelihatan wajahnya gini.